Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi hari ini kita membahas salah satu bacaan kita, yaitu khilafah, memahami sistem politik dan pemerintahan Islam. Memahami sistem politik dan pemerintahan Islam. Saya sangat bersemangat untuk selalu kembali membahas bacaan ini karena memang untuk memahami sistem politik dan pemerintahan Islam itu merupakan satu kewajiban yang tidak harus dilakukan begitu ya. Karena hari ini saja orang-orang zalim, munafik dan fasik begitu kemudian percaya diri untuk memahami bagaimana sistem politik dan pemerintahan kufur hari ini, meskipun sebenarnya mereka juga tidak sepaham itu juga sebenarnya begitu. Karena begitu ditanya, apakah Anda tahu siapa pendiri daripada sistem politik dan pemerintahan Islam kufur seperti ini? Awal mulanya ya mereka juga tidak tahu sebenarnya begitu. Tapi tidak masalah bagi saya kemudian memahami sistem politik dan pemerintahan Islam itu merupakan sebuah hal yang wajib sekali untuk saya baca dan saya bagi kepada kita semua, karena kemudian kita sama-sama muslim begitu ya. Untuk hari ini kita mulai saja. Sebenarnya pembahasannya itu sudah di poin N ya di sini tuh. Jadi dari awal itu diawali dengan A, kemudian sekarang sudah sampai di N begitu ya. Artinya sudah banyak sekali kemudian pembahasan yang sudah berlalu sebelumnya, tetapi nanti dari awal banget kitab ini atau buku ini saya akan tetap akan saya bikinkan video teman-teman. Tapi ini saya habiskan terlebih dahulu sampai akhir banget ya, sampai halaman yang paling terakhir. Dan hari ini kita sudah di tengah-tengah kalau saya tidak keliru, sudah di poin N. Poinnya itu bahasannya itu mendirikan partai politik hukumnya fardu kifayah. Oke, kita mulai. Mengoreksi penguasa yang telah diperintahkan Allah bagi kaum muslim, esensinya merupakan tugas individu sebagai pribadi, tugas jamaah, dan partai sebagai kelompok. Nah, jadi tempo hari atau beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan mengoreksi, mengkritisi atau kemudian memuhasabahi penguasa. Nah, itu diperintahkan Allah bagi kaum muslim. Esensinya itu kemudian merupakan tugas individu atau pribadi, juga kemudian jamaah dan tugas partai politik. Nah, jadi ternyata kita sebagai warga negara itu punya masing-masing kita punya kewajiban yang sama. Untuk apa? Untuk mengoreksi penguasa. Mengoreksi di bagian mana? Di bagian kepemimpinannya itu, begitu. Beliau kemudian sebagai penguasa memakai sistem apa? Dalam kepemimpinannya kemudian apakah dia zalim atau dia adil? Begitu, itu semua harus dikoreksi, begitu. Harus diperhatikan lalu diberikan koreksi apabila memang tepat untuk memberikan koreksi. Dan mengoreksinya itu memang dengan cara yang ahsan, tidak dengan memaki-maki dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan berdakwah kepada Islam. Nah, amar ma'ruf dan nahi mungkar serta mengoreksi para penguasa. Maka Allah juga memerintah mereka untuk mendirikan partai politik di antara mereka yang berdiri sebagai sebuah kelompok dakwah yang menyeru pada kebaikan atau kepada Islam. Amar ma'ruf dan nahi mungkar serta mengoreksi penguasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung." Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. Nah, jadi mengoreksi penguasa itu sebagaimana telah diperintahkan untuk berdakwah. Jadi berdakwah ini ternyata tidak hanya selalu kemudian yang diangkat itu atau yang dibahas itu terkait dengan
apa namanya, perkara-perkara keseharian, sebagaimana halnya seperti saum sunnah, sholat sunnah, ataupun kemudian adab, atau apa namanya, memelihara keluarga dari api neraka. Bukan hanya itu saja, tetapi termasuk juga di dalamnya itu adalah mengoreksi penguasa. Apabila penguasa menyerahkan kepemimpinannya itu dengan bersandarkan pada hukum kufur, nah inilah dia harus dikoreksi begitu. Ketika penguasa kemudian menyerahkan sumber daya alam, sumber daya manusia, pengelolaannya itu kepada individu, kepada orang-orang kafir, nah ini dia harus dikoreksi. Ketika juga kemudian dia luput atau dia lupa, lalai untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat, mensejahterakan kehidupan masyarakat, nah ini juga dia harus dikoreksi begitu. Dia juga harus didakwahi, dia juga harus diingatkan. Nah, terkait dengan mendirikan partai politik, ini bersandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Jadi ternyata dari kaum muslimin itu wajiblah ada atau hendaklah ada segolongan umat. Segolongan ini berarti segolongan ini kan kata segolongan ini hanya satu dari sekian banyak kata yang sama. Jadi segolongan ini juga sama maknanya itu dengan sekelompok atau kemudian sebuah kaum atau beberapa orang begitu ya. Nah, lalu kemudian sekelompok ini atau segolongan ini mereka tidak bisa berjalan secara maksimal begitu ya. Secara maksimal itu bil makna ya terstruktur begitu ya. Jadi ada kemudian pimpinan, ada bagian-bagian yang kemudian menjalankan keahliannya masing-masing begitu di dalam segolongan umat tersebut. Begitu artinya, ini contoh ya. Kalau misalnya ingin menyampaikan koreksi kepada penguasa, maka harus ada misalnya ketuanya begitu ya, agar kemudian jangan kesannya itu kemudian menyeruduk ya, atau kemudian menyeruduk tuh, atau kemudian apa istilahnya itu istilahnya adalah saya lupa pula ya, istilahnya itu seperti mengeroyok. Nah begitu, keroyokan, mengeroyok. Jadi supaya menghindari makna-makna seperti itu begitu, akhirnya diperlukanlah kemudian orang-orang yang kompeten atau pemimpin-pemimpin di antara mereka begitu. Nah, jadi pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang kompeten ini dua hal yang berbeda begitu ya. Nanti ditugaskan oleh orang-orang tersebut yang ada di dalam golongan itu. Lalu lebih dijabarkan daripada itu tentu adalah pembentukan atau mendirikan partai politik tadi begitu. Sehingga adalah yang kemudian bekerja di bagian media, adalah yang bekerja di bagian administrasi. Artinya enggak semuanya kemudian dari segolongan itu misalnya ada 100 orang bekerja di tempat yang sama begitu. Bukan di tempat yang sama, dengan porsi yang sama begitu. Itu kalau seperti itu ya tidak ubahnya seperti keroyokan tadi begitu. Nah ini, jadi dan mereka semua segolongan umat yang kemudian menjalankan aktivitas dakwah itu secara terstruktur itu, mereka semua kemudian menyeru kepada kebajikan begitu. Jadi apapun yang dikeluarkan dari partai tersebut ya semuanya kepada kebajikan. Apakah medianya, apakah tulisan-tulisannya gitu, semuanya menyeru kepada kebajikan. Menyeru ya, kemudian menyuruh. Menyeru itu adalah menyampaikan. Kemudian menyeru adalah menyampaikan, menyuruh itu adalah ya
nama lain dari memerintahkan begitu. Sedangkan kemudian perintah ini tentu saja hanya bisa dilakukan secara lebih vokal dengan adanya sebuah partai begitu. Kalau perseorangan saja misalnya, yaitu sedikit vokalitasnya itu sedikit. Jadi yang kekuatan dia itu sedikit begitu. Dia hanya bisa didengar mungkin dalam porsinya sebagai seorang individu begitu. Meskipun dia menggunakan banyak cara begitu. Salah satunya misalnya pemanfaatan media sosial. Tetapi kalau partai politik ini tentu vokalitasnya jauh lebih besar lagi, kan begitu. Nah, mencegah kemudian dari yang mungkar. Nah, jadi ada 3 kata di sini, itu menyeru, menyuruh, dan mencegah. Nah, mencegah ini tentu saja seperti yang sudah kita sama-sama pahami, yaitu kalau kita tidak mampu secara tangan atau dengan menggunakan tangan, yaitu kekuasaan. Tangan di sini maknanya kekuasaan, maka kita melakukannya itu dengan lisan begitu. Jadi mencegahnya itu dengan lisan, jadi dengan mengingat dengan memerintahkan atau dengan menyuruh mereka supaya jangan melakukan misalnya begitu. Nah, jadi mencegah di sini adalah kembalinya kepada menyuruh begitu. Tetapi kemudian menyuruh itu bil makna hasan begitu, ahsan begitu ya, bukan dengan makna menyiksa begitu. Jadi menyuruh itu kan kadang ada menyuruh kepada yang buruk, misalnya menyiksa, memukul, menzolimi. Nah, bukan itu, tetapi menyuruh di sini adalah menyuruh dalam koridor atau dalam konotasi positif begitu. Jadi jangan kemudian melakukannya begitu. Nah, kalau sudah melakukan itu adalah melakukan penyeruan, penyuruhan atau menyuruh, dan kemudian pencegahan. Adapun kemudian orang-orang kemudian tidak mengindahkan, itu bukan lagi urusan sang partai politik begitu. Yang menjadi urusannya itu adalah tetap pada keadaan seperti yang sama begitu, yaitu menyeru terus, kemudian menyuruh juga terus, dan mencegah juga demikian. Dari yang apa? Dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, mungkar ini tentu saja kepada makna yang seperti kalau itu tidak dicegah, kemungkaran itu tidak dicegah, maka yang akan merasakannya itu bukan hanya individu, tetapi seluruh alam, seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Bukan hanya kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan hewan, kehidupan tumbuhan itu bisa rusak. Itu kemungkaran itu begitu. Jadi dia lebih luas dampaknya kemungkaran itu. Kita lanjutkan. Maksud dari ayat ini adalah hendaknya ada firqah atau kelompok dari umat Islam yang berjuang untuk urusan tersebut, walaupun urusan itu adalah kewajiban bagi setiap individu dari kalangan umat ini. Nah, jadi sekalipun tadi itu adalah tugas individu atau pribadi, yaitu mengoreksi penguasa tadi atau berdakwah tadi, tetapi kemudian hendaknya ada sebuah kelompok itu untuk berjuang untuk urusan tersebut, itu jauh lebih dibutuhkan lagi, jauh lebih diwajibkan lagi begitu ya. Karena tadi saya sudah menyampaikan, apabila individu saja yang kemudian bergerak itu tidak seberapa kemudian vokalitasnya. Adapun jika kelompok atau partai politik di sini yang dimaksud, tentu itu lebih besar lagi begitu dampaknya. Perintah untuk mendirikan jamaah itu merupakan perintah yang tegas, sebab tugas yang dijelaskan oleh ayat ini agar dilaksanakan oleh jamaah itu adalah fardu yang harus dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin. Sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam banyak ayat dan hadis. Dengan demikian, perintah yang tertuang di dalam ayat tersebut bermakna wajib, yaitu fardu kifayah bagi seluruh kaum muslimin. Jika tugas tersebut telah dilaksanakan oleh sebagian orang hingga tuntas, maka yang lain telah gugur kewajibannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Perintah ini bukan merupakan fardu ain yang berlaku bagi tiap individu muslim. Nah, jadi mendirikan partai politik itu bukan fardu ain, melainkan fardu kifayah. Kita tahu perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah itu. Fardu ain itu jika
ya sang individu kaum muslimin itu tidak melaksanakannya, maka dosanya bagi individu-individu tersebut begitu. Tetapi fardu kifayah ini apabila kewajiban tersebut sudah dilaksanakan oleh sebagian yang lain, maka sebagian yang lain lagi itu terlepas kewajibannya, sudah begitu ya. Ya sebagaimana kemudian dalam pelaksanaan fardu kifayah untuk dalam soalan kemudian meninggalnya seorang muslim begitu ya. Ketika sang muslim yang meninggal itu belum diurus, maka dosanya itu bagi seluruh kaum muslimin, terutama yang ada di sekitar jenazah tersebut, keluarganya terlebih dahulu, kemudian kampungnya, kemudian kelurahannya, dan begitu seterusnya. Tetapi ketika itu kemudian sudah terurus, maka saudara muslimnya yang lain yang lebih luas sampai kepada negara tadi sudah terbebas kewajibannya, teman-teman. Karena Allah meminta kepada kaum muslim agar mereka mendirikan sebuah jamaah dari kalangan mereka yang bertugas menyeru pada kebaikan serta amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di dalam ayat ini tidak ada perintah kepada seluruh kaum muslim agar mereka seluruhnya mendirikan kelompok tersebut. Jadi tidak ada perintah bagi semua kaum muslimin untuk mendirikan kelompok tersebut begitu. Artinya kalau sudah ada satu ya sudah cukup begitu. Melainkan hanya perintah kepada sebagian di antara mereka agar mereka mendirikan sebuah jamaah dari kalangan mereka untuk melaksanakan kefarduan ini. Jadi perintah di dalam ayat ini diarahkan pada perintah untuk mendirikan jamaah, bukan perintah untuk melakukan dua tugas tersebut. Nah, jadi sekalipun kaum muslimin yang lain tidak mendirikan partai politik, nah, tetapi kewajiban untuk berdakwahnya tetap ada begitu ya. Dan kalau dia tidak melaksanakan dakwahnya itu, nah itulah tadi dia tetap berdosa, karena dakwah ini fardu ain, kemudian mendirikan partai politik itulah fardu kifayah. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Nah, adapun hari ini sudah begitu banyak partai-partai politik Islam ya itu tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Dan dari awal kan mereka juga barangkali ya positive thinkingnya kita, mereka mendirikan itu memang atas dasar ayat ini juga, mudah-mudahan bukan atas yang lain begitu. Memang kita kadang-kadang khawatir begitu ya, jangan-jangan kemudian, tetapi ya kekhawatiran kita itu tidak perlu kita pelihara begitu. Kita harus membuangnya jauh-jauh begitu ya, karena itu sama dengan berburuk sangka begitu. Nah, ya jadi kita tidak perlu kita bahas secara panjang lebar. Kedua tugas tersebut hanya merupakan penjelasan tentang tugas jamaah yang harus didirikan. Kedua tugas tersebut hanya merupakan penjelasan tentang tugas jamaah yang harus didirikan. Jadi ketika disematkan kata dakwah bagi individu, kemudian kata mendirikan partai politik, itu kedua tugas tersebut hanya merupakan penjelasan tentang tugas jamaah yang harus didirikan, sehingga tugas tersebut hanya merupakan kriteria bentuk jamaah yang harus didirikan. Sedangkan sebuah jamaah hingga menjadi sebuah jamaah yang secara langsung mampu melaksanakan tugas tersebut dalam kapasitasnya sebagai sebuah jamaah itu harus memiliki syarat tertentu, sehingga menjadi sebuah jamaah yaitu harus melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan syarat yang menjadikan jamaah itu menjadi sebuah jamaah adalah adanya ikatan yang mengikat semua anggotanya agar menjadi satu tubuh atau sebuah kelompok. Nah, jadi tugas jamaah sedangkan sebuah jamaah hingga menjadi sebuah jamaah yang secara langsung mampu melaksanakan tugas tersebut dalam kapasitasnya sebagai sebuah jamaah itu harus memiliki syarat tertentu. Nah, jadi syarat tertentu yang dimaksud di sini tentu saja adalah sandarannya begitu. Sandarannya yang paling utama. Apakah sandarannya itu ayat ini atau Ali Imran ayat 104 ini, ataukah yang lain tadi sempat awalnya saya sampaikan. Yaitu harus melaksanakan tugas tersebut. Nah, jadi ayat inilah tadi. Ayat ini kan memerintahkan untuk menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Bukan selain itu, bukan untuk mengelola sumber daya alam ya, bukan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyak mungkin begitu. Bahkan tidak boleh ada keuntungan sama sekali di situ, nggak ada untungnya sama sekali. Karena justru
dengan melaksanakan menyeru kepada kebajikan, barangkali butuh dana di situ. Bukan justru dana yang kita kumpulkan yang didapatkan, justru dana yang dikeluarkan. Begitu juga menyuruh kepada yang ma'ruf. Menyuruh itu bukan hanya sekedar pada mulut saja, tetapi barangkali butuh biaya juga begitu. Misalnya kita kan menyuruh kepada yang ma'ruf. Kita menyuruh seseorang untuk menghadiri majelis ilmu, tetapi dia nggak punya uang misalnya untuk pergi, untuk beli bensinnya misalnya. Tentu kita kan harus menginfakkan uang kita, harta kita untuk dia tuh bisa pergi begitu. Kan namanya menyuruh kepada yang ma'ruf begitu. Misalnya untuk salah satunya menyuruh seseorang untuk menghadiri majelis ilmu misalnya. Begitu juga misalnya menyuruh seseorang untuk menuntut ilmu begitu. Menuntut ilmu misalnya sampai ke negeri Cina. Ya dia nggak punya biaya untuk berangkat, ya tentu kita harus membiayai kan begitu. Jadi bukan hanya sekedar menyuruh. Nah, ya artinya memang betul bahwa menyuruh itu tidak selalu pada hal-hal yang sangat besar seperti itu. Mungkin kita mulai saja dari yang kecil-kecil. Misalnya menyuruh kepada yang ma'ruf itu ya kemudian menyuruh dia untuk melaksanakan sholat, menyuruh dia untuk berinfak semampunya dan sebagainya, bersedekah semampunya begitu ya. Nah, jadi bukan tujuannya itu didirikannya mendirikan partai politik itu untuk mendapatkan keuntungan, bukan. Nggak ada keuntungan sama sekali justru di situ. Kalau untungnya itu dari segi materialisme, ya material. Tetapi kalau dari segi yang lain seperti pahala tentu saja begitu. Sedangkan syarat yang menjadikan jamaah itu menjadi sebuah jamaah adalah adanya ikatan. Nah, ini berbeda antara memiliki syarat tertentu dengan sebuah jamaah. Jamaah itu menjadi sebuah jamaah adalah adanya ikatan yang mengikat. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda nih. Jadi kalau yang kemudian memiliki syarat itu, syarat yang dimaksud di situ tentu saja Ali Imran ayat 104 ini ya, dengan yang tertera di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menjadikan jamaah itu menjadi sebuah jamaah adalah adanya ikatan yang mengikat semua anggota. Nah, ini harus kita perhatikan ikatan apa yang mengikat mereka begitu. Apakah ikatannya ikatan Islam? Ya, karena di dalam satu ayat kemudian Allah SWT menyatakan janganlah berpegang kepada tali selain tali Islam begitu. Artinya Islam itu bisa dikatakan tali karena banyak sekali syariat di dalamnya yang saling ikat mengikat begitu. Jadi tidak bisa kemudian dipisahkan satu sama lain. Kalau kemudian Allah mensyariatkan untuk menyampaikan dakwah, maka dakwahnya itu adalah dakwah Islam. Apabila Allah misalnya mewajibkan untuk mendirikan partai politik, maka partai politiknya itu haruslah partai politik Islam, bukan partai politik sekuler begitu. Nah, ini kurang lebih yang dikatakan dengan ikatan yang mengikat semua anggotanya. Jadi ikatannya itu haruslah pemikiran, perasaan dan peraturannya itu Islam begitu, bukan yang lain. Agar menjadi satu tubuh dan sebuah kelompok. Nah, berarti kalau mau dikatakan satu tubuh dan sebuah kelompok Islam atau partai Islam, maka ikatannya itu mestilah ikatan Islam, bukan ikatan yang lain. Nah, tanpa adanya ikatan itu, niscaya jamaah yang harus didirikan sebagai sebuah jamaah yang bertugas sebagaimana layaknya sebuah jamaah itu tidak akan pernah terwujud. Sedangkan syarat lain adalah adanya sesuatu yang bisa menjaga eksistensi jamaah. Yaitu harus ada pemimpin yang wajib ditaati sehingga bisa melaksanakan fungsi jamaah. Pemimpin yang wajib ditaati. Nah, ini kembalinya kepada ya ketika sang pemimpin ini pemimpin jamaah ini atau pemimpin partai politik ini selama dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak patuh dan taat, maka dia tidak boleh ditaati. Sehingga bisa melaksanakan fungsi jamaah.
Karena syara atau hukum Islam telah memerintah setiap kelompok yang mencapai jumlah 3 orang atau lebih agar mengangkat pemimpin yang memimpin kelompok tersebut. Nabi SAW bersabda, tidaklah halal bagi 3 orang yang berada di tanah lapang selain apabila mereka dipimpin oleh salah seorang di antara mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ini berhubungan juga dengan misalnya mengadakan perjalanan di muka bumi. Kemudian di dalam jamaah perjalanan itu ada lebih dari 2 orang, begitu ya, lebih dari 1 orang begitu. Maka salah seorang di antara mereka harus menjadi pemimpin untuk memimpin perjalanan itu. Jadi kemana nanti mereka harus berhenti di rest area mana atau di akan makan sholat di mana, itu sang pemimpin dalam perjalanan itu yang harus menentukan begitu. Nah, ini sama juga dalam hal kepemimpinan sebuah partai politik dan sebagainya. 2 ketentuan tersebut yaitu adanya ikatan di antara anggota jamaah serta pemimpin yang wajib ditaati, menunjukkan bahwa firman Allah SWT, hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat. Nah, jadi pemimpin di dalam sebuah kelompok partai politik atau dalam sebuah perjalanan di muka bumi misalnya, ketika kemudian pemimpin tersebut memperjalankan jamaah tersebut atau perjalanan tersebut dengan ketaatan, berdasarkan ketaatan kepada Allah, nah ini menunjukkan bahwa firman Allah SWT, hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat. Ini yang kemudian menunjukkan bahwa Allah SWT itu benar-benar memerintahkan bahwa di dalam tubuh kaum muslimin itu, di dalam tubuh kita bisa bilang seluruh kaum muslimin itu ya wajib adanya sebuah kelompok begitu, kelompok umat untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Di atas maknanya adalah hendaknya di antara kalian ada jamaah yang memiliki ikatan yang bisa mengikat semua anggotanya serta memiliki pemimpin yang wajib ditaati. Inilah jamaah, kutlah, partai, organisasi, atau apapun namanya, yang baru bisa dianggap memenuhi syarat yang menjadikannya sebagai jamaah, serta mengukuhkan eksistensinya sebagai sebuah jamaah. Jadi jelas sekali bahwa ayat ini memerintah mendirikan partai, jamaah, organisasi, atau lembaga, atau apapun yang serupa. Jadi kita tuh tidak bisa tuh memisahkan antara percontohan dalam perjalanan mengadakan perjalanan di muka bumi tadi yang terdiri dari 2 orang tadi yang salah seorang di antara mereka harus menjadi pemimpin perjalanan, dengan perjalanan sebuah negara atau perjalanan kehidupan kaum muslimin itu sendiri di luar tadi begitu, di luar mengadakan perjalanan di muka bumi begitu ya. Karena kan sejatinya perjalanan kehidupan di atas bumi ini kan juga sejatinya perjalanan juga maksudnya. Jadi kita hidup di sini walaupun kita tidak pindah-pindah kota, tidak pindah-pindah kemudian desa begitu ya. Ini di dalamnya kan ada perekonomian, ada pendidikan, ada kesehatan. Nah, itu semua disebut dengan perjalanan begitu. Karena di dalamnya itu harus kemudian dijalankan semua itu begitu. Harus ada pendidikan di dalam kampung ini, walaupun nggak pindah, orang-orangnya nggak pindah-pindah menetap di sini. Harus ada kemudian kesehatan yang berjaga-jaga di situ, menjalankan tugasnya begitu. Nah, jadi apapun yang antara kemudian perjalanan yang kemudian kaum muslimin berkehidupan di situ, itu disebut dengan perjalanan kehidupan gitu. Jadi jelas. Adapun perintah agar mendirikan jamaah di dalam ayat ini yang merupakan perintah agar mendirikan partai politik muncul dari ayat yang menjelaskan tugas jamaah tersebut, yaitu tugas menyeru kepada kebaikan serta amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, jadi seperti yang saya sudah sebutkan contoh misalnya dalam sebuah kampung itu, kemudian dalam sebuah kecamatan itu kemudian haruslah ada pendidikan, kesehatan dan sebagainya semuanya di situ.
begitu ya. Nah, di dalam aktivitas tersebut semuanya, pendidikan kesehatan semuanya kan itu semuanya ada praktek-praktek atau ada arah atau ada apa namanya eh, menyuruh dan kemudian mencegah tadi kepada yang ma'ruf, yang mungkar dan sebagainya tadi kan begitu ya. Karena misalnya dalam hal pendidikan saja, dalam hal pendidikan di sebuah kampung, kalau tidak ada aktivitas amar ma'ruf di dalamnya, maka yang terjadi bukan pendidikan Islam pasti, tetapi pastinya pendidikan sekuler. Karena nanti akan terjadi kezoliman di dalam pendidikan itu, akan terjadi kesewenang-wenangan di situ, akan terjadi korupsi waktu di situ, akan terjadi tidak menjalankan tugas, akan terjadi jual beli jabatan dan sebagainya begitu. Nah, kalau tidak dibumbui atau tidak dilaksanakan, kemudian menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang mungkar dan mencegah dari menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, tentu saja yang terjadi seperti yang saya sampaikan begitu, adalah pendidikan sekuler yang akan berjalan di situ. Begitu juga dengan kesehatan. Nah, yaitu tugas menyeru kepada kebaikan serta amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar itu berbentuk umum sehingga mencakup kegiatan pemerintah mereka agar melakukan kema'rufan serta mencegah mereka dari kemungkaran. Maka perintah itu berarti perintah wajib melakukan koreksi terhadap mereka. Sedangkan mengoreksi para penguasa itu merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik. Bahkan kegiatan tersebut merupakan kegiatan partai politik yang paling penting. Ayat ini juga menunjukkan bahwa partai itu harus berbentuk partai Islam yang berdiri di atas landasan akidah Islam serta mengadopsi hukum syara tertentu. Partai ini tidak boleh berupa partai komunis, sosialis, kapitalis, nasionalis, kesukuan, atau partai yang menyerukan demokrasi, sekulerisme, freemasonry, atau partai yang berdiri di atas landasan selain akidah Islam serta mengadopsi selain hukum Islam. Nah, jadi banyak sekali kemudian landasan-landasan orang-orang kemudian kaum muslim itu bisa mendirikan partai politik selain Islam. Di sini disebutkan partai komunis, sosialis, kapitalis, nasionalis, kesukuan, begitu ya. Kemudian partai yang menyerukan demokrasi, sekulerisme, freemasonry, nah begitu ya. Ya. Jadi itu semua bisa menjadi landasan, itu semua bisa menjadi kemudian asal muasal kaum muslim itu mendirikan partai politik begitu. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa partai politik yang dimaksud itu haruslah berbentuk partai politik Islam. Yang mana partai politik Islam itu yang isinya itu kemudian tadi yang sudah disebutkan, menyeru kepada yang ma'ruf ya, kemudian mencegah kepada yang mungkar. Karena ayat di atas telah menentukan kriteria partai tersebut dengan tegas yang harus diembannya. Tugas itu adalah menyeru kepada Islam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena itu, yang melakukan tugas ini itu harus mengemban Islam dan berdiri di atas landasan Islam dan mengadopsi hukum-hukum Islam. Sedangkan mereka yang berkelompok dengan landasan komunisme, sosialisme, kapitalisme, demokrasi, sekulerisme, freemasonry, nasionalisme, sukuisme ataupun kedaerahan itu tidak mungkin berdiri di atas landasan Islam dan mengemban Islam serta mengadopsi hukum-hukum Islam. Nah, jadi karena ya komunisme, sosialisme itu semuanya tidak berlandaskan pada Islam. Begitu. Nanti kita kulik satu persatu. Komunisme itu apa, sosialisme itu apa, kapitalisme itu apa di bacaan-bacaan kita yang khususan membahas itu begitu ya. Melainkan dengan landasan kufur serta berkelompok dengan dasar pemikiran-pemikiran kufur. Karena itu, kaum muslim haram untuk berkelompok dengan landasan komunisme, sosialisme, kapitalisme, demokrasi, sekulerisme, freemasonry, nasionalisme, sukuisme dan landasan-landasan lain selain landasan Islam. Ternyata sukuisme itu juga landasannya itu bukan juga landasan Islam. Sukuisme itu di mana kemudian sangat-sangat mencintai suku, sehingga suku ketika dia
berjumpa dengan suku lain, dia akan membenci, dia akan merendahkan suku lain, begitu. Partai politik ini harus terbuka dan bukan partai di bawah tanah, karena partai ini menyeru kebaikan, agar amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta mengoreksi penguasa. Sedangkan tugas untuk meraih kekuasaan melalui tangan umat itu merupakan sesuatu yang terbuka dan terang-terangan, bukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, sehingga betul-betul bisa meraih tujuan yang diharapkan. Ini kita bisa mengecek begitu ya, ketika terjadinya pemilihan partai politik di era kapitalisme demokrasi hari ini. Ya, kita bisa ceknya itu dengan surat-surat suara yang nanti ada embel-embel atau ada caption begitu ya, yang di dalamnya itu mengatakan ini sangat rahasia, ini sangat rahasia. Nah, di sini tidak boleh kemudian dirahasiakan, tidak boleh disembunyi-sembunyikan, semuanya harus terang-terangan. Aktivitas partai ini tidak boleh berupa aktivitas fisik, sebab aktivitas partai ini adalah aktivitas lisan. Nah ya, jadi partai politik itu tidak boleh pergi mengelola sumber daya alam, tidak boleh begitu. Ataupun kemudian jamaah-jamaah kaum muslimin itu tidak boleh dia, karena tugasnya itu bukan tugas fisik, aktivitasnya itu bukan aktivitas fisik, tetapi lisan. Aktivitas untuk menyeru kepada Islam, amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan lisan. Karena itu sebagai media, berbagai media yang digunakannya bersifat damai dan tidak menggunakan senjata serta kekerasan sebagai sarana untuk melaksanakan tugasnya. Nah, ini sudah di akhir dari bacaan kita begitu ya. Tentu saja saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa sangat berbeda hari ini yang kita lihat partai-partai politik atau kemudian organisasi-organisasi kaum muslimin atau lembaga-lembaga Islam kaum muslimin ketika kemudian melihat aktivitas mereka itu seperti apa. Ini nantinya kembalinya kepada landasan mereka dalam mengambil landasan tersebut begitu. Apakah landasannya itu Ali Imran ayat 104 atau bukan begitu. Ini kita bisa cek sendiri ya. Kalau ternyata kita mendengar sebelumnya itu landasan mereka benar Ali Imran ayat 104, tetapi ternyata perubahan di tengahnya ada begitu ya, yaitu seharusnya mereka selalu istiqomah pada aktivitas lisan, tetapi ternyata sudah beralih kepada aktivitas fisik. Nah ini berarti kita bisa cek pada syarat yang menjadikan jamaah itu menjadi sebuah jamaah adalah ikatan yang mengikat mereka itu apakah Islam atau materialisme. Nah, tadi di sini tidak disebutkan, memang tidak ada kata materialisme di sini tadi. Di sini tadi yang disebutkan itu adalah ada kapitalisme ya. Jadi kapitalisme dan materialisme itu sudah hampir-hampir dekat begitu. Jadi kalau kita absen misalnya menyebutkan kata materialisme tetapi sudah ada kapitalisme di situ, itu sudah sama saja. Nah, berarti kalau kemudian ikatan mereka itu adalah ikatan kapitalisme, di mana sebenarnya kapitalisme sudah sangat sering saya ulang-ulang sampaikan. Kapitalisme itu adalah sebuah paham yang di dalam pemikiran kaum muslimin itu dia mesti selalu mendapat keuntungan begitu. Jadi tidak boleh ada kerugian di dalamnya begitu. Jadi dia selalu berharap untung, dan memang untung itu kan bisa didapatkan dengan aktivitas fisik begitu. Memang bisa juga sebenarnya seseorang itu bisa mendapatkan keuntungan dari aktivitas lisan, bisa juga sebenarnya. Tetapi lebih dominan lagi apabila dia beraktivitas secara fisik. Sehingga pergilah mereka kemudian mengelola sumber daya alam, teman-teman. Nah, ini saja dulu mungkin yang bisa kita bahas ya. Insyaallah pekan depan kita masuk ke poin O ya, jaminan penerapan Islam. Kita cukupkan dulu. Terima kasih sampai menit ini sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.